Lihat warnanya cakep banget. Nah, ini aku kasih lihat juga cuminya. Dia tuh mudah banget kita kunyah ya, tuh. Cuma dipotong gitu doang dia putus. Nah, jadi pastinya tadi tips and triknya kalian udah tahu ya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin cumi goreng tepung ya, ala resto seafood. Nah, siapa sih yang udah kangen gitu kan makan di Jimbaran, makan di Pangandaran? Pastinya cumi goreng tepung ini menjadi salah satu favorit. Dan cumi goreng tepung yang enak tuh dia pastinya cuminya jangan alot. Tepung luarnya dia renyah, nggak keras. Dan pastinya juga tepungnya tuh dia nempel ke cuminya, nggak begitu digoreng terus kayak ambiar ya, pas lepas gitu kan kurang oke. Nah, pastinya itu ada tips and tricksnya juga. Dan si cumi goreng tepung ini bisa banget untuk menjadi base kalau kalian misalnya mau bikin cumi goreng tepung asam manis, cumi goreng tepung mentega dan lain-lain ya. Jadi bisa dikreasikan juga. Oke, jadi yang pertama tentunya kita akan perlu cumi ya. Di sini aku menggunakan cumi segar. Biasa cumi segar tuh alot, makanya nanti kita perlu marinasi. Nah, kalau kalian menggunakan cumi yang frozen itu biasanya bisa langsung diproses aja ke tepung basah. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan itu baking powder dan juga garam. Nah, kalau kalian nggak ada baking powder bisa juga diganti dengan baking soda ditambah sedikit perasan jeruk ya, supaya baking sodanya bekerja dengan maksimal. Lalu untuk adonan pelapisnya kita akan campur bareng. Di sini ada terigu dan juga tepung maizena atau tepung tapioka 1:1, garlic powder, paprika powder, kecap Inggris, garam, putih telur dan juga lada. Nah, kecap Inggris ini kalau kalian nggak ada bisa di skip aja atau mungkin mau ganti dengan sedikit perasan jeruk nipis dan juga kecap asin. Lalu untuk tepung keringnya di sini kita menggunakan tepung terigu serbaguna, cornstarch atau maizena ya, pati jagung, paprika powder untuk warna opsional balik lagi, dan juga baking powder ya, baking powder supaya dia nanti lebih renyah, lebih ringan ya, kerasnya tuh ringan. Oke, kalau gitu ini yang pertama yang tadi aku bilang kita akan proses dulu si cuminya. Ini pertama pastinya ini kan mata udah dibersihin, terus kalian cek di sini giginya cumi juga ini dilepas, dibersihin. Lalu kita belah dua kepalanya, jangan sampai putus, jadi maksudnya dia terbuka lebar seperti ini. Dan kalau masih ada tulang muda atau bagian yang kerasnya ini bisa dilepas saja. Nah, udah kayak gini, untuk cuminya udah bersih, kita akan potong aja ring sesuai selera. Nah, sebenarnya selain dibentuk ring seperti ini, kalian bisa juga potongnya kotak-kotak. Kita dibelah dulu ini cuminya dan nanti tinggal potong kotak-kotak atau persegi panjang agak besar ya. Nah, kelebihannya kalau kita potong kotak-kotak tuh nanti ketika kita mau melapisi dengan tepung itu dia lebih gampang, digini-gini doang. Nah, kalau cumi ring itu kan dalamnya harus merata, jadi perlu extra effort, cuman emang hasilnya lebih cantik. Nah, ini kita akan campur dengan garam dan juga baking powder tadi. Ini kita aduk-aduk terus sambil dipijat-pijat sampai dia berbusa kayak gini. Nah, kalau udah seperti ini kita diamin aja sekitar 20-30 menit. Boleh dalam kulkas, boleh juga di luar ruangan supaya nanti si baking powdernya itu dia bekerja ya. Dia bakalan bikin protein-proteinnya tuh dia jadi lebih lunak tentunya, dan juga membuang sedikit bau amis yang kurang sedap tentunya. Oke, ini cuminya sudah dimarinasi. Nah, udah gini ini kita bilas bersih. Jadi jangan dibiarin langsung diolah karena nanti si baking powdernya itu dia ada kayak bau soda, itu kurang enak. Nah, kita akan bilas. Nah, pastikan ini cairan yang tadinya benar-benar udah terbilas semua ya. Tuh dia kerasa jadi lebih sedikit keset, nggak selicin tadi. Nah, cara ini juga sebenarnya kalau kalian mau pakai udang bisa banget. Biasa kalau misalnya kita mau goreng tepung gitu, itu kan idealnya supaya tepungnya nggak lepas-lepas tuh kita pertama masukin dulu ke tepung kering,
tepung basah atau telur, lalu tepung kering lagi. Tapi itu cukup merepotkan. Jadi kita kali ini langsung aja campur cuminya dengan si adonan basah itu. Dengan syarat adonan basahnya memang dia harus cukup kental, bertepung. Nah, supaya nanti ketika digoreng dia kan ngeset kan. Nah, cuman kalau misalnya pakai tepung terigu doang tuh dia biasanya jadi sedikit alot ya. Jadi kita campur putih telur dan tepung maizena, tepung tapioka itu tujuannya supaya nanti si tepung pelapisnya tuh dia nggak alot. Nah, ini jadi cumi yang tadi, ini sekarang kita campur aja. Tepung terigu, pati maizena atau pati tapioka, garlic powder, paprika powder. Nah, untuk garlic powder kalian bisa juga menggunakan bawang putih fresh, diparut aja ya. Kalau nggak dilumatkan. Kecap Inggris, garam, dan juga lada. Nah, ini kita aduk. Nah, kalau ini terlalu encer, kalian tinggal tambahin aja tepung terigunya sama tepung tapioka atau maizenanya 1:1. Dan kalau terlalu kental, kalian tinggal tambahin aja putih telurnya. Simple. Cuman aku udah tulis semua resep lengkapnya di description box, jadi bisa dicek. Nah, ini kalau mau yang lebih gurih, boleh tambah kaldu jamur atau micin juga boleh. Kalau udah, ini tepung keringnya kita campur ya. Tepung terigu, maizena atau tapioka, paprika, dan juga baking powder. Nah, baking powder yang untuk tepung pelapis ini dia akan bikin renyah, tapi nggak bisa kebanyakan juga. Karena kalau misalnya kebanyakan nanti tepungnya dia lepas-lepas gitu loh, karena terlalu heboh gitu kan. Jadi harus takarannya pas. Lihat aja semuanya di description box. Nah, ini kalian lihat ya konsistensinya seperti ini. Tuh, dia kental dan juga melumuri si cuminya dia dengan baik ya. Jadi nanti tepung pelapisnya dia bener. Terus sekarang saatnya kita coating ke dalam tepung keringnya. Masukin aja, lebih baik satu persatu ya, cuman kalau buru-buru ya nggak apa-apa. Tangan kanan nyemplungin, tangan kiri lapisin ya. Jadi kerja sama yang baik gitu. Nah, terutama ini tips juga kalau cumi ringnya dia mau bagus, habis kita masukin gini, tengahnya kita angkat juga. Nah, jadi nanti tepung keringnya dia masuk sampai tengah ya. Tuh. Kalau udah ini kita tos ringan ya, tuh supaya memastikan dia terlapisi dengan baik, cukup mudah. Dan kita panasin minyak. Nah, kalau minyaknya udah panas, di api besar kita goreng ya, sebentar aja cukup. Lihat warnanya cakep banget. Nah, ini aku kasih lihat juga cuminya. Dia tuh mudah banget kita kunyah ya, tuh. Cuma dipotong gitu doang dia putus. Nah, jadi pastinya tadi tips and triknya kalian udah tahu ya. Tuh. Gurih, kenyal tapi nggak alot. Kriuk-kriuk ya. Dan ini tuh sebenarnya dicocol sama saus sambal gini doang, diperasin sedikit jeruk nipis, dia tuh udah enak banget, segar. Tapi kalau kalian mau versi lain, misalnya mau sedikit ke barat, bikin pakai tartar sauce ya, tartar mayo gitu, aku udah pernah share. Atau mau dimasak cumi saus padang, goreng mentega, cocol saus barbecue, atau apapun ya, kalian bisa berkreasi sesuka kalian. Oh ya, by the way, aku juga udah banyak share resep-resep seafood ala resto, mulai dari seafood bakar Jimbaran, udang saus Singapura, udang sereal, cumi saus padang, dan lain-lain. Banyak, jadi kalian langsung bisa cek ya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, share, dan lain-lain. Kalau kalian recook, tag at Devina Herman at Devis Pantry. Stay tune terus and see you in the next video.